Pada kesempatan ini kita minta berkumpul adalah karena undangan dari yayasan. Baru tahun ini yayasan mengundang kepada siswa orang tua, baik MI yang kemarin MI 1, MI 4, dan sekarang MI 2 dan MI 3. Itu dalam rangka untuk ada kerjasama antara pihak madrasah atau yayasan dengan orang tua untuk mengemban amanah bahwa kita adalah punya anak, kita punya generasi yang terbaik adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan tentunya adalah kami dari pihak lembaga. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah hadir dua kepala madrasah Kamad MI Al-Khairiyah 2, Bapak Ustadz Fathul Jawad, kalau di lembur mah Pak Aceng Jawad. Anu alit-alit dia guna palingnya. Alhamdulillah hati mah gaduh kamad teh ajengan unggul. Nah habet ajengan unggul ngahaja. Sabab ajengan mah teu kudu mamatahan. So, abdi lamun lain ajengan aduh kudu duduhkeun ka kaler, ka kidul gitu. Ari tos ajengan mah senang abdi teh gitu nya kantun ngariung we. Anu kadua Bapak Kamad kepala madrasah Pak Ajengan Encep anu namanya nyarios kan raos nyariosna ge da ajengan ya. Alhamdulillah. Jadi di lemburna ge naon eta teh khutbah Jumat kantenan ngisi pangaosan aya santri. Alhamdulillah ya sadayana ini semuanya adalah berkat dorongan kerjasama antara semuanya. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kamad MI Al-Khairiyah 2 dan MI Al-Khairiyah 3 yang telah memimpin satuan pendidikannya di Yayasan Dahlan Al-Maimunah ini. Saya ucapkan sambil menepuk ringan bau temannya. Mama, ayah, acara segera dimulai. Maka dari itu, yang bawa handphone, silentkan dong. Karena jika nanti terdengar bunyi handphone atau terlihat ada yang pura-pura baca WA, maka dengan senang hati handphonenya akan dijadikan door prize. Nah, ibu silakan kita start bersama ya handphonenya. Mangga bisa disilentkan atau dimatikan terlebih dahulu. Insya Allah nggak lama, cuma 1 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita pernah berjuang, kita pernah berikhtiar, kita pernah merengek kepada Allah untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak kita di surganya nanti. Jadi visi kita, satu visi kita antara Al-Khairiyah dengan orang tua adalah finishnya kita bisa bersama-sama dengan anak-anak kita di surga nanti. Tolong ibu nyekolahkan ke Al-Khairiyah adalah ujung-ujungnya karena saya ingin bersama anak saya di surga nanti, karena saya ingin di suatu saat nanti bisa dengan teteh AA anak-anak kita bersama-sama.
Karena kenikmatan yang terbesar adalah manakala kita bersama-sama dengan orang-orang yang paling kita cintai, kita bertemu di surganya nanti. Oleh sebab itu, ibu bapak semuanya, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Mari kita sama-sama niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kalau hari ini, sampai detik ini, sampai saya punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya belum bisa belajar menjadi orang tua yang bisa menerima kekurangan anak kita. Kita jangan pernah berharap anak kita sempurna, anak kita pinter, anak kita ganteng, anak kita kasep, anak kita putih, anak kita jangkung. Kita harus menyadari setiap Allah melahirkan anak kita kepada kita, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan pernah menyesal, da saya teh hayang boga anak teh lalaki naha awewe deui. Da saya teh hayang boga anak teh perempuan nah lalaki deui. Jangan. Semata-mata Allah menitipkan kepada kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, karena Allah percaya, yakin ibu bisa menjadikan anak-anak kita soleh. Oleh sebab itu, ibu bapak semuanya, di awal pertemuan ini, mari kita sama-sama menjadi orang tua yang belajar untuk menerima kekurangannya. Ya. Mungkin Bu, kalau ibu saya, ayah saya tidak bisa menerima kekurangan yang saya miliki, Bu. Saya sejak umur 2 tahun, Bu. Sejak umur 2 tahun saya beraktivitas dengan tangan kiri, Bu. Tangan kanan saya sejak umur 2 tahun tidak bisa bergerak. Ya. Saya di Sukawuning sebut si buntung, si teboga leungeun, si apa, tapi ibu saya nggak pernah merasa itu menjadi sebuah kekurangan, Bu. Ya, saya sering dihina pada saat main di sekolah, main sepak bola. Entong jeung si Andi leungeunna eueuh hiji. Entong jeung si Andi mama bisa jadi kiper. 2 tahun, umur 2 tahun saya hanya beraktivitas dengan tangan kiri. Mandi dengan tangan kiri, pakai baju tangan kiri, makan tangan kiri. Kalau saya mungkin tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, mungkin saya tidak bisa merasakan seperti ini. Makanya kemarin pada saat bulan Oktober saya diberikan kesempatan keliling Eropa. Pada saat saya di Menara Eiffel, ya Allah, ternyata di balik yang Allah berikan, mungkin kalau saya tidak disabilitas, mungkin kalau saya tidak cacat, saya mungkin tidak akan merasakan bagaimana indahnya Menara Eiffel, bagaimana indahnya kota Paris, bagaimana indahnya Belanda, bagaimana indahnya Belgia, bagaimana indahnya Cina. Justru dengan kecacatan, kesadisan, alhamdulillah, saya hampir tiap tahun saya bisa keliling dunia. Ternyata Bu, ujung-ujungnya adalah tolong Ibu, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Kalau hari ini, sampai detik ini, sampai anak kita di MI, kita tidak bisa menerima kekurangan anak kita. Kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, solehkan diri kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, layaklah Allah menitipkan kepada kita anak-anak yang soleh, sementara kita kadang-kadang tidak menjadi anak yang soleh. Ya Bu, coba Ibu introspeksi diri. Yang hari ini masih ada ibunya, yang hari ini masih ada ayahnya. Kira-kira hari ini Ibu lebih banyak mendoakan Robbi habli minas solihin, atau Ibu lebih banyak mendoakan Robbi firli wali walidayya? Tanya Bu. Jangan-jangan ibu kita yang sudah tua di rumah sana, jangan-jangan ayah kita yang sudah kakek-kakek di rumah sana menanti dari ibu semuanya hanya kata-kata mama tos emam kan, abah tos
tos ngopi aja. Sementara kita sibuk WA anak kita, AA tos mam, teteh tos mam, AA tos ubah, teteh tos ubah. Sementara kita tidak pernah video call, nelpon ayah kita dan ibu kita. Sementara kita menuntut anak-anak kita soleh, sementara kita sebagai anak tidak menjadi anak yang soleh. Tolong ibu yang sekarang masih punya orang tua, jangan pernah bertanya kepada mama hoyong naon, bapak apa abah gaduh acis atau hente. Jangan pernah bu. Kacaduna kolot mah menta dahareun ka budak. Kacaduna seorang ayah minta uang kepada anaknya. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, di awal ini mari kita renungi bagaimana bakti-bakti kita, bagaimana pengorbanan kita kepada kita. Sekarang lebih disibukkan menanyakan kepada suami kita, disibukkan menanyakan dengan istri kita, disibukkan menanyakan anak-anak kita, tapi kita jarang menanyakan kondisi ayah dan ibu kita. Oleh sebab itu ibu, mari kita belajar untuk menyolehkan anak kita. Kalaupun orang tua kita sekarang sudah meninggal, sudah dikubur, mari kita bertanya dari 24 jam berapa kali kita baca Robbi Firli, atau kadang-kadang kita lebih banyak mengatakan Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Sementara ayah-ayah kita dan ibu kita menanti di alam kubur doa dari kita semuanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagi orang tuanya yang sudah meninggal, mereka tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari mulutnya ternganga, salah ngaku. Dia menanti doa dari anak-anaknya, Robbi firli wali walidayya. Maka setiap doa Robbi firli wali walidayya, maka Allah teteskan air surga kepada orang tua kita yang sedang kehausan di alam kubur. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, sekali lagi mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Silakan duduknya yang rapi, lepaskan segala sesuatunya. Mari kita mulai dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dari segala kehilapan, kelalaian, kezaliman yang kita lakukan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah meninggal. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini, di hari ini, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, atas segala kezaliman kami sebagai anak kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan, ya Allah. Kami jarang mengunjungi ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami jarang menengok ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami jarang WA orang tua kami, ya Allah. Kami jarang menelepon orang tua kami, ya Allah. Kami jarang video call untuk orang tua kami hanya untuk menanyakan kabar ibu dan ayah kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Selama ini kami sibuk menelepon suami kami, ya Allah. Selama ini kami sibuk untuk menelepon anak-anak kami, ya Allah.
Sementara orang tua kami abaikan, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, atas kezaliman dan kesalahan kami selama ini, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Astagfirullah. Kami sering mengajak istri kami, anak kami untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk makan-makan di luar, ya Allah. Tapi kami jarang mengajak orang tua kami untuk rekreasi dan jalan-jalan, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, atas ketidakadilan kami, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal kesuksesan kami, kekayaan kami, semuanya itu adalah jerih payah dari tangisan orang tua kami, ya Allah. Jerih payah dari doa-doa orang tua kami, ya Allah. Tapi kami lupa terhadap pengorbanan jasa orang tua kami, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami, ya Allah. Bagaimana mungkin Engkau akan memberikan kepada kami anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kami, sementara kami sebagai anak belum bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafkan kezaliman, kelalaian dan kesalahan kami, ya Allah. Maafkan. Berikanlah kami kesempatan, ya Allah, sebelum Israel menjemput orang tua kami, ya Allah, untuk bisa memeluk ibu dan ayah kami, untuk bisa meminta maaf, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa meminta maaf ke orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa mengangkat derajat orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Astagfirullah. Silakan Bu baca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa ibu kami, ya Allah. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni. Mereka melakukan dosa saking sayangnya kepada kami, ya Allah. Mereka rela berkorban demi kami, ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Warhamhuma, ya Allah, sehatkan orang tua kami, ya Allah. Warhamhuma, ya Allah, cabut penyakit orang tua kami, ya Allah. Warhamhuma, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Angkat derajat orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah. Lunasi hutang orang tua kami, ya Allah. Warhamhuma, ya Allah. Warhamhuma. Silakan bayangkan wajah orang tua, ibu, ayah. Silakan bayangkan. Kalaupun sudah meninggal, terus berdoa, ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Selanjutnya Ibu silakan bayangkan wajah anak-anak kita satu persatu, seolah-olah anak kita di depan kita sedang meminta maaf kepada kita, Bu. Bebaskan, Bu,
Kalau ibu ada rasa kecewa, ada rasa tidak menerima apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, tetap dia adalah anak-anak kita, darah daging kita. Jangan pernah ibu mengatakan sesuatu hal yang tidak baik untuk anak-anak kita, ya Allah. Silakan Bu doakan. Robbi habli minas solihin. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya. Usahakan terbayang wajah anak ibu sambil menjerit Robbi habli minas solihin. Silakan satu persatu. Silakan keinginan ibu untuk anak yang pertama sampaikan. Insya Allah para malaikat sedang melindungi kita, sedang mendengar apa yang kita sampaikan di aula ini. Robbi habli minas solihin. Sebut nama anak ibu satu persatu dengan impian ibu. Kalaulah hari ini anak ibu sedang kesusahan dalam belajar, ya Allah mudahkan dalam belajar. Kalaulah anak ibu sedang kesusahan dalam kuliah, doakan mudah-mudahan kuliahnya beres. Kalaulah anak ibu hari ini sedang kesusahan mencari kerja, doakan mudah-mudahan kerja. Dan kalaulah hari ini anak ibu sedang kesusahan mencari jodoh, doakan, ya Allah berikanlah jodoh untuk anak saya yang soleh dan soleh. Robbi habli minas solihin. Silakan, jangan pernah takut jangan pernah bosan ibu untuk berdoa kepada Allah. Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Insya Allah Allah mendengar rintihan kita, Allah mendengar munajat kita, Allah mendengar doa-doa yang kita sampaikan, dan insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Silakan bersama-sama berdoa kepada Allah. Sekali lagi ibu bapak semuanya, mudah-mudahan madrasah orang tua pada siang hari ini memberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak semuanya, pada akhirnya bagaimana visi kita adalah sama al-khairiyah dengan orang tua kita, adalah mengantarkan anak-anak kita masuk surga. Surga itu dipenuhi dengan ketidaknikmatan, ketidaknyamanan, penuh dengan perjuangan. Satu visi kita, pilar kita adalah sama-sama, mari kita bersama-sama berkolaborasi, mari kita sama-sama berkomunikasi, mari kita sama-sama berpartisipasi, mari kita sama-sama adalah kita satu solid untuk menghadapi itu semua. Sekali lagi ibu bapak semuanya, mari kita bertanya kepada diri kita, solehkan diri kita sehingga Allah layak mengirim anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, itu aja ibu bapak semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kata-kata saya ada yang salah, ada yang hilang, ada yang tidak benar. Sekali lagi itu mutlak karena kebodohan saya, dan segala sesuatunya kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله بأجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز بالجنة والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة. الفاتحة. Sekian kita hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan mengikuti madrasah orang tua yang diadakan oleh Yayasan Al-Maimunah, Dahlan Al-Maimunah dan MI Al-Khairiyah 3 dan 2 dan 3. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, materinya bagus. Insya Allah menjadi bekal kita sebagai orang tua untuk bisa lebih mendidik dan bekerja sama dengan sekolah, mendidik anak-anak di sekolah. Lalu mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung ya, misalkan 1 bulan sekali begitu, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai orang tua. Lalu sebagai masukannya mungkin kedepannya apabila ada sponsor boleh ada door prize untuk lebih memotivasi ibu-ibu yang lain untuk bisa lebih semangat lagi mengikuti kelas madrasah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mah Alvaro, kelas 5B MI Al-Khairiyah 2. Saya Mama Sahdan dari kelas 4A MI 2. Saya mamahnya Farhan, anak saya 2, Farhan kelas 5B, Fadli kelas 3B, MI Al-Khairiyah 2. Alhamdulillah sudah ada madrasah sekolah ini. Kesan saya sih benar-benar, jadi kita satu ya, jadi tambah silaturahmi karena kita jarang ketemu ya sekarang. Kedua, nambah ilmu. Ketiga, pokoknya saya berharap 1 bulan sekali deh, jangan ini ya, jangan terlalu lama. Panjang. Bagus banget pokoknya sarannya. Kalau Mah Yani? Ya lebih ditingkatkan kedisiplinannya, terus cara pembelajarannya lebih kondusif lagi, ya lebih baik lagi lah ke depannya. Kalau saya sih mungkin kalau saran udah ya sama Mama Al sama Mama Raja, tapi kalau saya mah buat ke anak saya gitu, alhamdulillah sekolah di sini anak saya soleh, Pak. Tahu sholat, waktunya sholat, berangkat sholat gitu Pak. Jadi alhamdulillah lah, jauh gitu dari orang tuanya, alhamdulillah. Pokoknya buat Al-Khairiyah semakin hebat, semakin luar biasa. Amin. Untuk madrasah sekolahnya sarannya lebih di sebulan sekali deh, boleh ya? Silaturahmi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.